Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy A22, smartphone 5G dari Samsung yang berasa nggak mahal sob. Kenapa saya bilang berasa nggak mahal? Karena pertama ya, bodinya tuh desainnya keren dengan bahan bodi polikarbonat yang didesain dengan finishing doff. Kalau dilihat tuh seakan-akan dari kayak bahan metal gitu sob. Bercak sidik jari juga nggak mudah nempel dan berasa halus mulus kalau digenggam. Asli berasa mewah bodinya. Bodinya ini juga berasa solid dan kokoh dengan sensor sidik jari yang juga udah di sisi samping yang posisinya tuh berasa natural banget ya sob. Dan performa sensornya juga cepet, sekali tap tanpa ditekan langsung jari kebaca dan kunci kebuka. Yang kedua nih, kenapa saya bilang ini nggak berasa mahal? Karena walaupun layarnya ini tuh masih bergaya water drop notch, tapi kualitas layarnya ini tuh udah dikasih kelas gaming sob. Layarnya pakai panel IPS dengan ukuran 6,6 inch Infinity Display dan udah pakai refresh rate layar 90 Hz. Kalau dilihat dari sisi mana aja, kualitas visualnya tuh tetap cakep dan menyenangkan sob. Dipakai di bawah sinar matahari juga tetap jelas dan nyaman buat penggunaan. Layarnya ini juga udah bisa mengenali 10 sentuhan sekaligus dan responsif banget, baik saat penggunaan harian biasa ataupun saat dipakai lagi main game berat. Dan saat di scrolling gini tuh berasa lebih halus gerakan visualnya sob. Untuk audionya juga kalau buat denger musik pakai earphone udah asik kualitasnya. Karena ada teknologi Dolby Audio yang bisa maksimalin kualitas musik yang kita denger. Ya walaupun kalau untuk speaker masih single ya di sisi bawah HP, tapi kualitas suaranya tuh udah bagus sob. Detailnya tetap bagus, tetap jelas dan berasa tebal suaranya walaupun disetel dalam kondisi volume maksimal. Dan hal ketiga yang bikin HP ini tuh berasa nggak mahal untuk merek Samsung adalah ini tuh udah 5G sob. Udah bisa internet super ngebut. Di kelas harga 3 jutaan lebih dikit saat video ini dibuat, Galaxy A22 5G ini tuh jadi HP 5G termurah dari Samsung saat ini. Dan 5G-nya nggak cuma di SIM 1 aja sob, tapi bisa juga kalau mau disetting ke SIM 2. Atau bisa dibilang udah dual SIM 5G lah. Terus slot kartunya juga punya slot memory card dedicated. Jadi kalau 128GB internet storage berasa kurang, bisa kita tambahin tanpa perlu ganggu SIM 2. Dan kalau kita lihat lacinya ya, ini tuh belum dilengkapi seal karet untuk menjaga supaya air atau debu masuk sob. Dan hal keempat yang bikin HP ini tuh berasa nggak mahal adalah di bagian performanya, baik multitasking maupun buat gaming. Karena Samsung Galaxy A22 5G ini pakai prosesor kencang MediaTek Dimensity 700, terus juga udah 6GB RAM, yang bikin buat performa penggunaan hari-hari itu selalu lancar tanpa kendala. Mau buka aplikasi banyak dan berat-berat juga aman-aman aja selama saya pakai ya. Dan kalau dipakai buat main game berat sekelas PUBG Mobile juga udah bisa jalanin game mulai dari setting grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan pada saat saya pakai main di setting grafis Balance Ultra, performa saat main tuh beneran berasa smooth, aman, dan lancar. Jarang banget loh yang namanya drop frame. Kalau buat ngejar chicken dinner mah udah pasti bisa, yang penting skill mainnya ada. Kalau dipakai buat main Genshin Impact juga udah cukup nyaman selama main. Yang penting saat main, setting grafis dibiarin aja, nggak perlu dirubah-ubah. Tetap nyaman walaupun saat banyak musuh di dalam satu frame. Hampir nggak berasa drop frame sama sekali sob selama saya main. Dan kalau dipaksa main game berat gini agak lama juga suhu HP nggak panas sob. Tetap nyaman di tangan karena cuma anget-anget normal aja. Dan performanya juga tetap lancar jaya. Untuk pemakaian mendukung aktivitas sehari-hari juga ini tuh udah nyaman banget. Bukan hanya karena performanya dan layarnya yang udah kelas gaming ya sob, tapi juga karena sensor-sensor dasar untuk smartphone itu ada semua komplit. Ya walaupun belum ada NFC ya. Untuk sensor cahaya bekerja cukup responsif buat ngatur brightness layar secara otomatis. Sensor gyroscope-nya juga cepet dan akurat untuk mengenalin gerakan smartphone kita. Dan sensor magnetiknya bikin HP ini tuh bisa fitur kompas. Saat dipakai jadi penunjuk jalan juga nyaman banget dipakainya. Karena GPS-nya juga mampu baca dan mengunci lokasi kita secara cepat dan akurat. Ditambah adanya fitur kompas jadi lebih nyaman saat bepergian pakai pemandu jalan. Karena kita bisa lebih jelas lagi menghadap ke arah mana. Untuk baterainya yang 5000 mAh juga udah berasa awet sob, karena selama penggunaan tuh selalu bisa tahan lebih dari seharian. Bahkan kadang-kadang bisa lebih dari 2 hari untuk penggunaan normal ya. Kalau dipakai buat nonton YouTube Full HD pakai WiFi dan brightness layar 50%,
Selama sejam tuh baterainya cuma habis 7% aja. Terus kalau main game PUBG Mobile sejam pakai grafis maksimal juga, baterainya cuma habis 12% aja. Udah lumayan awet kan segini. Sementara untuk ngisi baterainya juga nggak terlalu lama, karena kalau ngecas pakai charger bawaannya yang udah 15 watt adaptive fast charging cuma perlu waktu nggak sampai 3 jam untuk penuh 100%. Dan hal kelima nih, yang bikin Samsung Galaxy A22 5G ini tuh berasa worth it untuk HP 5G di kelas harganya adalah komposisi kameranya yang menurut saya tuh lebih bermanfaat untuk penggunaan sehari-hari sob. Ya setidaknya menurut saya ya. HP ini punya kamera selfie 8 megapiksel dan udah bisa foto night selfie. Sementara untuk kamera belakangnya gini sob, 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera potret. Saya lebih suka gini sih, karena HP ini ngasih kamera ultrawide daripada kamera makro, yang pasti lebih jarang dipakai kalau buat saya. Nah, untuk fitur-fitur kameranya sendiri kira-kira kayak gini sob. Di atas jendela bidik kita bisa temuin ya untuk pengaturan filter dan juga beautify. Terus juga ada pengaturan rasio foto dan juga untuk mengaktifkan mode kamera 48 megapiksel. Terus juga ada pengaturan untuk timer, ada pengaturan untuk flashlight, dan juga pengaturan untuk ke kamera setting sob. Nah, terus di bagian jendela bidiknya, di bagian pojok sini ada namanya Skin Optimizer atau bisa dibilang fitur AI. Jadi kalau dihidupin gini, AI-nya aktif sob. Nah, di sini untuk pindah-pindah ke kamera utama dan kamera ultrawide. 0,5 kali ultrawide, 1 kali kamera utama. Terus ada mode potret untuk bikin foto-fotonya lebih ngeblur backgroundnya, jadinya lebih keren. Terus ada mode foto auto, terus juga ada mode perekaman video yang bisa ngerekam hingga 2K. 2K untuk kamera belakang ya, kalau kamera depannya cuma Full HD aja. Terus kalau kita tap more, kita bisa temuin lagi fitur-fitur lainnya seperti mode makanan, mode panorama, mode pro yang cuma bisa ngatur ISO, white balance, dan exposure aja. Terus ada juga mode hyperlapse, mode malam, dan juga perekaman slow-mo. Udah lumayan komplit kan? Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya walaupun cuma 8 megapiksel tapi udah cakep, detail, dan jernih sob. Tone warnanya juga berasa pas dan kelihatan asik dilihatnya. Untuk foto-foto potret selfie juga udah cukup rapi potongan blurnya. Dan yang asik adalah mode night selfie-nya yang bikin foto di kondisi cahaya minim jadi lebih terang dan lebih detail. Kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya sih nggak perlu kita tanyain lagi ya. Udah berasa cakep, detail, dan jernih dengan tone warna yang berasa natural mirip dengan aslinya. Untuk dynamic range-nya juga bagus, jadi kalau foto-foto dengan background terang, detailnya tetap dapet sob. Dan kalau untuk hasil foto potretnya juga udah rapi, blurnya tuh jarang banget salah walaupun backgroundnya rumit. Hasilnya tuh bikin nambah kece objek fotonya. Sementara kalau untuk hasil foto kamera ultrawide-nya juga bagus, dengan kualitas yang mirip dengan hasil foto kamera utama. Yang penting foto-fotonya di kondisi cahaya yang terang. Enaknya punya kamera ultrawide gini sob, bisa foto-foto pemandangan tanpa mundur jauh-jauh. Sementara kalau untuk mode malamnya ya kayak gini sob, hasil fotonya jadi lebih terang, bagian gelapnya berasa minim noise, dan bagian lampu-lampu tetap kelihatan detail-detailnya. Asli cakep. Nah, untuk perekaman video sendiri, Samsung Galaxy A22 5G ini udah dilengkapi fitur stabilisasi secara elektronik sob. Kira-kira kayak gini nih hasil rekaman video dari Samsung Galaxy A22 5G. Ayo jalan. Dede udah bangun. Udah mandi belum? Kamu udah mandi belum? Kamu udah mandi belum? Belum mandi? Ih, pantesan masih wangi asam apok. Gak mau, aku masuk duluan. HP 5G termurah Samsung ini udah Android 11 dan UI-nya pakai One UI Core version 3.1 yang berasa enteng dan gegas banget saat pengoperasian sehari-hari. HP ini juga masih nyediain fitur FM radio yang hanya bisa aktif kalau kita pakai earphone kabel, karena earphone-nya akan dijadiin sebagai antena FM radio. Terus kalau mau ganti-ganti wallpaper atau ganti tema sekalian juga ada Galaxy Themes yang pilihannya tuh banyak dan beragam sob. Pilihan gratisnya juga ada, walaupun nggak terlalu banyak ya.
Untuk mode gaming juga ada sob. Kalau mau mode gamingnya aktif saat main game, jangan lupa daftarin gamenya di aplikasi Game Launcher, dimana icon shortcut game bakalan hilang bersembunyi di Game Launcher. Jadi tampilan HP lebih rapi deh. Terus kalau kita mau nomor WhatsApp bisa aktif 3 sekaligus juga bisa. Ada fitur yang namanya Dual Messenger yang bisa bikin menduakan aplikasi-aplikasi chatting. Jadi bisa ada WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan satu lagi WhatsApp bisnis. Yang pasti untuk kelas harganya Samsung Galaxy A22 5G ini tuh berasa worth it buat dibeli. Karena ini tuh udah merek Samsung, terus desainnya juga cakep dengan build quality tuh yang kokoh dan firm dan berasa mewah ya sob. Terus juga punya performa gaming yang lumayan kenceng, udah 5G pula, dan juga layarnya udah 90 Hz refresh rate. Ya walaupun masih water drop modelnya. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob, Samsung Galaxy A22 5G ini? Coba di komentar. Dan Bang tetap pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Samsung. The 5G nih 3 juta lebih dikit doang.